Ibu harap semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa menjaga jarak, mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, sebelumnya Ibu telah menyampaikan materi minggu kemarin kepada kalian. Untuk sekarang, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya. Untuk hari ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam yang singkat dengan PAI. Kalian pasti penasaran kan materi hari ini apa? Yuk kita simak videonya. Nah, di sini kita akan membahas tema tentang bersuci atau toharoh. Di sini Ibu akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian toharoh. Yang kedua, alat yang digunakan untuk toharoh. Yang ketiga, air dan macam-macamnya. Yang keempat, menjaga kebersihan badan. Dan yang kelima, istinja. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian toharoh. Kalian pasti bingung kan, apa sih itu toharoh? Nah, toharoh itu menurut bahasa artinya bersih atau suci. Arti suci di sini yaitu bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Seperti ibadah sholat, saum, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan bersuci dari hadas itu apa saja sih? Nah, kegiatan bersuci dari hadas itu seperti kita melakukan wudhu apabila akan sholat, dan apabila bagi orang yang sakit atau yang tidak mempunyai air, boleh melakukan tayamum. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan mandi. Nah, selain kita bersuci dari hadas, kita pun harus bersuci dari najis. Lalu, kegiatan bersuci dari najis itu seperti apa sih? Yang pertama, kita harus melakukan menyucikan pakaian dengan cara dicuci. Lalu, yang kedua, mensucikan tempat dengan cara dibersihkan. Dan yang ketiga, mensucikan badan dengan cara kita mandi atau berwudu. Nah, kalian tahu tidak bahwa Allah itu sangat mencintai hambanya apabila seorang hambanya itu dalam keadaan bersih. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bahkan dalam hadis pun Rasulullah pernah bersabda, Tohuru syatrul imani, yang artinya bersuci itu sebagian dari iman. Nah, jadi kegiatan bersuci ini adalah salah satu kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus menjaga kebersihan baik dari tempat, pakaian, ataupun badan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Alat-alat apa saja sih yang harus digunakan untuk toharoh? Nah, kalian pasti tahu kan alat bersuci yang sering digunakan itu apa? Ya, betul, yaitu air. Terus, air apa saja sih yang bisa digunakan untuk bersuci? Nah, air yang bisa digunakan untuk bersuci atau taharoh itu yang pertama, air hujan, lalu air sungai, air embun, air es, air laut, dan mata air. Lalu alat apa saja sih yang bisa digunakan untuk toharoh selain air? Nah, alat yang bisa digunakan untuk toharoh selain air itu seperti debu, batu, kayu, kertas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu air dan macam-macamnya. Di sini, air itu terbagi pada 3 macam. Yang pertama, air mutlak, yang kedua, air musyammas, dan yang ketiga, air mustamal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya.
Dimulai dari yang pertama yaitu air mutlak. Nah, air mutlak ini artinya air yang bersih yang belum tercampur dengan benda lain yang terkena najis. Nah, contoh air mutlak ini seperti air hujan dan air laut, karena dua air itu mutlak tidak terkena najis. Lalu yang kedua yaitu air musyammas. Nah, air musyammas ini artinya yaitu air yang dipanaskan dengan matahari. Dan ialah air yang terjemur pada matahari dalam bejana selain emas dan perak, tetapi dalam bejana yang terbuat dari logam yang dapat berkarat. Nah, air jenis ini suci dan menyucikan, tetapi hukumnya itu makruh untuk digunakan karena khawatir menimbulkan suatu penyakit. Dan yang ketiga yaitu air mustamal. Air mustamal itu artinya air yang hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Air mustamal ini terbagi lagi kepada 3 macam, yaitu yang pertama, air yang sudah berubah dari salah satu sifatnya seperti dari warnanya, baunya, ataupun rasanya. Contohnya seperti air kopi ataupun air teh. Dan yang kedua, air yang pernah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah salah satu dari sifatnya. Nah, contohnya itu seperti air yang pernah digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi. Air tersebut dapat digunakan kembali apabila tidak merubah sifatnya seperti dari warnanya, baunya, atau rasanya. Dan yang ketiga yaitu air buah-buahan dan air pepohonan, seperti air kelapa, air nila, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang menjaga kebersihan badan. Cara membersihkan badan ini terbagi kepada 4. Yang pertama, cara membersihkan badan. Dengan cara kita mandi sebanyak 2 kali dalam sehari, menggunakan air yang bersih, dan menggunakan sabun agar badan tetap sehat dan segar. Yang kedua, cara membersihkan rambut. Cara membersihkan rambut ini bisa dilakukan dengan keramas, menggunakan sampo, rajin menyisir rambut, memotong rambut jika sudah tidak rapi atau panjang. Yang ketiga, cara membersihkan gigi. Membersihkan gigi ini bisa dengan menggosok gigi, menggunakan pasta gigi setelah makan dan sebelum tidur. Yang keempat, cara membersihkan kaki dan tangan. Nah, kita bisa membasuh kaki ataupun tangan apabila kita sudah selesai bermain atau kita selesai makan. Dan jangan lupa membersihkan kaki dan tangan ini menggunakan sabun supaya lebih bersih dari kuman. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu istinja. Nah, kalian pasti asing kan dengan kalimat istinja? Istinja ini adalah salah satu kegiatan untuk membersihkan najis atau tinja yang sering kita lakukan. Atau istinja ini sering kita sebut dengan kata cebok. Lalu bagaimana sih tata cara istinja dengan cara yang baik dan benar itu? Nah, istinja itu dilakukan setelah buang air kecil ataupun buang air besar dengan menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kasat mata lainnya. Dan cara istinja atau cebok dengan air yang baik itu adalah dengan cara tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya sehingga bersih. Nah, materi sudah Ibu sampaikan semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan toharoh? Nomor 2, selain air, apa saja sih yang dapat digunakan toharoh? Nomor 3, air mustamal terbagi kepada berapa bagian? Nomor 4, apa yang dimaksud dengan istinja? Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Akhirul